Salam profit untuk semua trader base. Sebagai trader ada fase di mana kita akan berada di fase untuk berburu teknik trading. Fase ini menurut saya menjadi fase penentu apakah trader tersebut akan menjadi trader gagal, karena merasa lelah, sudah gonta-ganti banyak teknik, sudah mempelajari banyak teknik, bahkan sudah menguasai banyak teknik, tapi masih belum menemukan teknik yang membuatnya yakin untuk menganalisa market. Karena di fase ini dia merasa apapun yang dilakukan selalu salah dan selalu hasilnya loss. Dan yang lebih parahnya, terkadang trader tersebut tidak sadar berada di fase ini, sehingga menganggapnya biasa aja, padahal efeknya sangat besar dalam menjalankan aktivitas tradingnya. Atau menjadi trader yang bisa menerima sebuah teknik dengan kekurangannya, lalu mengantisipasi kekurangannya tekniknya tersebut dengan cara dan gaya tradingnya, sehingga teknik tersebut menjadi teknik andalan untuk menganalisa market. Trader ini biasanya sudah cukup hanya menggunakan beberapa teknik atau satu teknik aja, tapi benar-benar menguasainya dan konsisten menggunakannya, karena tahu setiap kondisi dan respon market terhadap teknik yang digunakan, sehingga selalu ada antisipasi sebelum pergerakan harga terjadi. Coba deh teman-teman tarik nafas dalam-dalam. Ada di fase mana saat ini teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar. Kali ini saya akan trading di pair New Zealand USD. Sebelumnya saya sudah menandai 12 sell di time frame H4, dan analisa ini udah saya share di channel Forex Boim yang videonya diupload setiap pagi. Jadi buat teman-teman yang pengen nemenin saya ngopi buat analisa market, boleh teman-teman mampir ke channel Forex Boim. Jika melihat pergerakan harga saat ini, teman-teman tentunya tahu kalau base direspon market maka akan membuat setup CB1 atau dominan di time frame bawahnya. Dan jika kita lihat di base pertama ini, market tidak membuat setup CB1 atau dominan. Jadi artinya base ini tidak direspon oleh market, sehingga terbentuklah candle bull yang break base di time frame H4 ini. Jadi base ini tidak bisa digunakan lagi. Saat ini harga berada di base kedua, dan di base kedua ini market baru merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Ciri setup sell CB1 break adalah saat harga naik ada candle bear di break oleh candle bear. Di sini saya akan langsung entry sell, lalu gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0, dan untuk take profitnya di kisaran level Fibo 261. Di sini juga terdapat setup bull margin, yaitu cirinya ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Kita hanya tinggal menunggu syarat kedua, yaitu harga sentuh base ini sebagai validasi setup full margin. Setup sudah lengkap, kita tinggal menunggu respon market terhadap base sell dan setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon, harga minimal turun ke level Fibo 161, dan idealnya harga turun ke level Fibo 261 sebagai target take profit jika entry di level Fibo 100. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespon setup sell CB1 break karena harga turun ke level Fibo 161 yang merupakan level validasi dari sebuah setup. Untuk mengurangi risiko kerugian, saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Cara ini juga untuk meningkatkan rasio profitnya, karena sebelumnya jika kita entry di level Fibo 100 dengan stop loss di level Fibo 0 dan target take profitnya di level Fibo 261, maka hanya mendapatkan risk reward 1:1,6.
Tapi dengan memindahkan stop loss ke level Fibo 50, maka risk rewardnya jadi 1/4. Jika kita lihat di sini, market juga memvalidkan setup full margin karena harga koreksi ke base full margin tersebut. Jika kita dapat entry saat harga koreksi ke base tersebut, maka otomatis risk rewardnya jadi semakin besar. Kemampuan trader untuk mengatur risiko juga di sini diuji, dan ini juga masuk ke dalam cara mengantisipasi kekurangan dari sebuah teknik trading. Karena masih banyak teman-teman yang mengatakan jika risk reward teknik ini kurang baik. Saya maklumi karena memang belum memahami respon market dan kebiasaan marketnya. Jadi hanya melihat di awal, tapi tidak melihat bagaimana mengantisipasinya, dan biasanya karena terlalu sering skip videonya. Jadi kehilangan banyak informasi mengenai proses untuk menghadapi respon dan kebiasaan market. Pergerakan harga berikutnya di sini market berhasil break level Fibo 161. Artinya ada potensi harga untuk melanjutkan penurunan ke level Fibo berikutnya, yaitu level Fibo 261. Untuk mengantisipasi harga balik arah tanpa membuat setup, kita bisa memindahkan stop lossnya ke SL plus. Memindahkan stop loss ini akan terus dilakukan sampai trading kita tidak ada risiko, atau ada risiko pun minimal hanya setengah dari risiko awal jika harga sudah running profit. Pergerakan harga berikutnya, harga masih melanjutkan penurunan ke target take profit di level Fibo 261. Pergerakan market yang sangat cantik karena hampir tidak ada drama. Bisa kita lihat di sini, semua candle yang terbentuk setelah level Fibo 100 adalah candle bear. Teman-teman trader base mesti paham bagaimana rasanya memantau market sejam sekali setiap pergantian candle H1, dan yang terbentuk selalu candle bear yang searah dengan setup yang terbentuk, yaitu setup sell CB1 break. Hold posisi juga lebih nyaman apalagi udah di cover dengan memindahkan stop loss ke SL plus. Jadi ditinggal tidur pun masih bisa nyenyak untuk tidurnya. Teknik base ini sangat mudah karena base menggunakan konsep dasar strategi supply and demand atau SND, dan ini udah digunakan oleh trader-trader terdahulu. Di sini saya hanya menambahkan konfirmasi setup CB1 atau dominan yang ditemukan oleh Ciku Baha dan Ciku Jul. Karena mentor saya sebelumnya menggunakan support dan resistance sebagai konfirmasinya. Kenapa saya gunakan CB1 atau dominan? Alasannya lebih mudah untuk dipelajari karena menggunakan pola candle. Jadi lebih objektif karena semua trader akan melihat pola yang sama di market. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.